Jepang langganan masuk Piala Dunia. Sejak Piala Dunia 1998 mereka tak pernah absen. Di Piala Dunia pun mereka banyak ciptakan kejutan. Di babak ketiga kualifikasi ini, Samurai Biru juga ingin langsung memastikan lolos ke Amerika Serikat. Kalau dilihat secara track record, hal tersebut masuk akal untuk diwujudkan. Pasukan Haji Memorialsu di ronde kedua sudah meringkus semua lawan-lawannya tanpa ampun. Mereka menang dengan sangat meyakinkan. Samurai Biru sapu bersih kemenangan, melesakkan 24 gol dan nirbobol. Wajar, kualitas materi mereka juga masih sangar. Jepang masih dihuni pemain yang berlaga di liga-liga top Eropa seperti Wataru Endo, Ritsu Doan, Takefusa Kubo maupun Takumi Minamino. Di bawah racikan menyerang ala Haji Memorialsu, mereka masih terlalu superior di grup C ini. Timnas Indonesia mungkin hanya bisa pasrah ketika harus bertemu Jepang lagi. Timnas harus banyak perbaikan pasca bertemu Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Meski timnas saat itu bisa cetak gol, namun secara permainan masih kalah jauh. Timnas harus lebih disiplin bertahan jika tak ingin kebobolan banyak gol melawan Jepang. Timnas harus main lepas dan tanpa beban. Ingat seperti apa yang dilakukan Vietnam. Tim Nguyen bisa curi poin lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sebelum bola ditendang, semuanya serba mungkin. Pelatih Jepang Haji Memorialsu pun pernah bilang kekuatan timnas Indonesia sekarang makin berkembang. Sudah ada Jepang yang mengerikan, ditambah lagi ada Australia. Tim negeri kanguru ini juga berat. Mereka juga langganan Piala Dunia. Pasukan Graham Arnold juga mengincar tiket lolos langsung ke Amerika Serikat dari fase ini. Namun banyak media Australia menyebut Socceroos ini berada di grup yang brutal. Australia ketar-ketir bertemu Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Media Australia nggak menganggap Indonesia lawan yang diperhitungkan. Alih-alih demikian, Indonesia dianggap tim lemah di grup ini. Duh, ampun deh Bang Australia. Australia masih punya kekuatan mengerikan. Sebelumnya di ronde 2 kualifikasi mereka juga superior. Anak asuh Graham Arnold mampu sapu bersih kemenangan dengan meyakinkan. Mereka cetak 22 gol dan tanpa kebobolan. Level permainan Australia tak menurun sejak Piala Asia 2023. Mereka masih punya pemain sekelas Jackson Irvine maupun bek Leicester City, Harry Souttar. Materi pemain diracik dengan apik oleh Graham Arnold yang punya pendekatan sepak bola menyerang dan mengandalkan keunggulan fisik. Satu grup dengan Australia, ini memantik kenangan buruk ketika Indonesia dilibas 4 gol di 16 besar Piala Asia lalu. Di pertandingan itu, anak asuh Sinteyong barangkali kalah duel dengan pemain Socceroos. Para pemain Indonesia juga sering melakukan kesalahan dan memudahkan Australia mencetak gol. Sulit memang mencuri poin dari Socceroos di babak ini. Vietnam di masa prime-nya saja tak bisa curi poin dari mereka di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tapi bola itu kan bundar, benar kan Pak Erik? Indonesia juga berada satu grup dengan Arab Saudi besutan Roberto Mancini, pelatih yang menjuarai Euro 2020. Mengerikan gak tuh? Dengan bertemu Indonesia, ex-pelatih Inter itu punya kesempatan untuk ke Indonesia lagi. Dulu, Mancini sendiri pernah menginjakan kakinya ke tanah air tahun 1996 ketika masih berseragam Sampdoria. Kini, ia akan datang ke Indonesia sebagai pelatih Arab Saudi. Tentu Mancini tak mau sekedar datang. Ia akan membawa amunisi terbaik demi meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Mancini punya pemain seperti Salim Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan maupun Mohamed Kano. Tak dipungkiri pemain-pemain tadi banyak dapat ilmu dari para pemain top Eropa yang merumput di Liga Arab Saudi. Kendati demikian, jalan Arab Saudi ke putaran ketiga tidak mulus-mulus amat. Mereka tak seperti Australia dan Jepang yang superior di ronde kedua. Bahkan Arab Saudi lolos hanya berstatus sebagai runner-up grup, sama seperti Indonesia. Kekuatan The Falcons di bawah Roberto Mancini juga masih belum konsisten. Di Piala Asia 2023 lalu saja tim sekelas Thailand bisa menahan imbang mereka.
Artinya, ada secuil peluang untuk mencuri poin dari Arab Saudi. Oke lah, Jepang, Australia, dan Arab Saudi berat. Namun bagaimana dengan Bahrain? Bahrain masih berada di atas Indonesia. Mereka masih bertengger di peringkat 81 FIFA. Timnas Indonesia juga punya kenangan buruk dengan tim ini. Ingat pembantaian 10-0 di kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu? Memang itu terjadi lebih dari 10 tahun lalu, ketika timnas belum dihuni pemain keturunan dan pelatihnya masih Kang Aji Santoso. Bahrain sendiri mencapai ronde ketiga kualifikasi dengan menjadi runner-up. Mereka bahkan sempat ditahan imbang Yaman. Materi skuad mereka seperti tim-tim Timur Tengah pada umumnya, punya perawakan tinggi besar dan fisik yang mumpuni. Sudah pasti itulah yang akan diandalkan Dragan Talajic, pelatih mereka dari Kroasia. Di atas kertas, Bahrain memang lawan berat buat Indonesia, tapi bukan berarti Indonesia tak mampu menang. Toh, kenyataannya tim Garuda pernah 2 kali mengalahkan Bahrain. Salah satunya di Piala Asia 2007 di Gelora Bung Karno. Pencapaian tersebut harusnya bisa jadi suntikan mental bagi anak asuh Sinteyong. Indonesia juga berkesempatan mencuri poin dari Cina. Sepak bola Cina memang tengah menurun. Walaupun Cina kini masih berada di atas timnas Indonesia, mereka masih duduk di peringkat 88 FIFA. Jika dilihat di ronde kedua, penurunan Cina kelihatan. Mereka tak bagus-bagus amat, bahkan Cina sempat ditahan imbang Thailand dan Singapura. Poin akhir Cina juga sama dengan Thailand, namun karena menang head-to-head, mereka yang akhirnya lolos ke babak ketiga. Cina kini dilatih pelatih Kroasia Branko Ivankovic, pelatih yang kaya pengalaman dan sempat meraih gelar bersama Dinamo Zagreb. Materi yang dimiliki Ivankovic juga patut diwaspadai. Sama seperti Indonesia, Cina juga mengandalkan pemain naturalisasi. Di lini depan mereka mengandalkan duet pemain Alan dan Fernando. Mereka yang keturunan Brazil punya skill yang bisa membahayakan bek Indonesia. Ada juga striker muda naturalisasi Behram Abduali, belum lagi pemain tengah yang juga keturunan Brazil, El Quezon. Cina juga punya keunggulan head-to-head jika bertemu Indonesia. 17 kali bertemu, Indonesia nyatanya hanya mampu meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan sisanya Cina yang menang. Meski Cina adalah target mangsa yang harus ditumpas demi mengejar peringkat 4, namun mereka bukan seperti Laos dan Brunei, Bung. Indonesia harus tetap waspada kalau tak ingin hanya jadi penggembira di grup ini.